Baik pemirsa, para kita dimanapun berada, kita akan bergabung kembali dalam diskusi ini dan tadi sangat seru sekali dan sangat menarik. Kebetulan narasumber saya yang hadir pada siang ini sangat asik sekali dan wawasannya cukup wah di bidang organisasi-organisasi manapun. Baik, Abang Sihar, bagaimana pandangannya Abang terkait organisasi-organisasi masyarakat, organisasi sosial ini? Kebetulan dalam waktu dekat ini di tahun 2024 kita akan melaksanakan pilkada serentak, pesta demokrasi. Bagaimana mungkin pandangannya Bapak, atau adakah pesan-pesannya Bapak mungkin ke masyarakat? Organisasi ini tidak boleh dibenturkan atau seperti apa? Silakan Bapak. Ya, jadi kalau pendapat saya begini Mbak Hera, jadi setiap perkumpulan, setiap organisasi apapun dia ya, apalagi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tidak terafiliasi dengan partai politik ya, saya pun semua punya ADRT, semua punya visi misi, dan boleh dibilang saya yakin organisasi-organisasi kemasyarakatan itu pasti non partisan itu, dalam arti berhaluan ke partai politik, saya yakin itu, dan itu pasti ada komitmen ketika ada pembentukan. Nah, bagaimana nanti menjelang di 2024 ya, saya juga sangat optimis. Saya tidak ada sebuah organisasi kemasyarakatan yang menyatakan dukungan tertentu ke partai politik tertentu, jarang. Tapi ketika memberikan dukungan ke figur tertentu, sah-sah saja, karena siapapun dia sangat logis ya, sangat logis. Ketika dilihat misalnya ada calon pemimpin yang layak, yang menurut mereka ya, wajar aja mereka organisasi mengarahkan suaranya ke orangnya, biasa itu. Dan selama ini saya lihat apa ini masyarakat kan ketika melakukan dalam pesta pilkada atau pesta pemilu misalnya, masyarakat kadang melihat figur gitu loh, organisasi melihat figur. Baik. Ya, dan itu tidak bisa dibendung ya. Tapi jarang saya lihat apa ini organisasi kemasyarakatan ini dia berafiliasi langsung ke partai politik, jarang. Dan saya juga saya sangat pesimis saya kalau ada suatu saat ini organisasi-organisasi kemasyarakatan ini akan ada benturan-benturan di antar organisasi. Saya selama ini belum pernah saya lihat, apalagi di ini sudah berapa kali kita pilkada atau pemilu, dan organisasi kemasyarakatan ini kan sudah sangat banyak dari dulu, dan belum pernah kita dengar atau lihat sendiri ada benturan-benturan. Jadi bagi saya normatif saja. Baik. Dan sangat-sangat tidak mungkin sebuah organisasi pada akhirnya tidak menentukan arah politik, walaupun dia tidak terafiliasi dengan partai politik ya. Semua organisasi apapun pasti menentukan sikap kemana apa ini pandangan politik dia, walaupun sekali lagi tidak berafiliasi dengan partai politik, tapi menentukan apa ini hak politik dia pasti. Ya itu dari saya. Ngomong-ngomong, Abang aktif berapa organisasi sih? Jadi mungkin saya di organisasi tidak sehebat Ibu Terlintu lah ya, itu ya. Tapi memang dari mahasiswa saya sudah aktif di organisasi kemahasiswaan di Senat dulu. Baik. Terus di organisasi profesi saya juga di kepengacaraan atau di advokat, saya juga selalu terlibat di organisasi itu. Di kepemudaan di gereja juga dulu saya selalu aktif. Baik. Bahkan di paguyuban yang ada sekarang ini, kebetulan saya ketua terpilih untuk apa ini paguyuban kerukunan masyarakat Batak Kabupaten Jayapura, dan juga saya juga bagian juga pengurus di apa ini paguyuban Sopan ya, saya juga ada di situ. Jadi kalau mau dibandingkan di Sopan apa Pak? Minta maaf, mungkin pemirsa tidak tahu Solidaritas Sopan. Paguyuban Nusantara. Baik ya, Pak. gitu. Jadi, selanjutnya ya mungkin ya itulah yang organisasi yang formal saya ikuti. Mengapa Bapak ikut organisasi-organisasi kemasyarakatan? Pertama kayak Ibu Terlintu tadi bilang bahwa di situ kita membentuk mental ya, kepribadian jadi pemimpin. Kayak Ibu Terlintu tadi bilang, Ibu Terlintu
sudah jadi anggota DPR, tadi Bang Tri tadi bilang ya, baru masuk di anggota DPR, sekarang di APD. Ini kan tidak instan ini. Tidak instan dan tidak gampang loh. Sekarang misalnya ya, ada misalnya ibu rumah tangga, mohon maaf ya, dia nggak pernah terlibat dalam apa ini organisasi hukum. Ketika dikasih posisi kayak ibu ini, saya kira nggak bisa apa-apa kok. Jadi anggota Merpedia nggak bisa apa-apa. Tapi ibu ini, dia sudah tertempat dari awal, ya. Jadi ketika mau maju juga dia sudah tahu gitu loh. Jadi itu karena sudah tertempat dari awal, dari mental, cara bicara, memimpin, melihat persoalan-persoalan di masyarakat. Ini semua ada tahapan, ada proses, semua tidak gampang gitu. Jadi bagi saya sangat bermanfaat kita terlibat dalam sebuah organisasi, sangat-sangat bermanfaat. Sekali lagi, pertama kita belajar di dalam itu dulu. Mungkin itu sementara Ibu Hera. Ya. Baik, Ibu Dorinca, saya agak penasaran berapa organisasi yang Ibu geluti dari awal. Bahkan saya dapat informasi ada beberapa organisasi besar yang berada di Provinsi Papua yang beliau adalah selaku ketuanya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Saya ya seperti tadi Abang Syahar katakan bahwa mengapa saya harus terlibat dalam organisasi, karena saya ingin belajar. Di sana saya melihat ada banyak hal yang bisa menempah diri kita, terutama mental harus dibentuk. Tidak hanya sekedar saya bawa diri masuk ke dalam organisasi kemudian sudah saya siapa kemana saya harus ikut, saya akan mendapat manfaat ini, tidak. Tetapi Tuhan taruh potensi dalam diri kita masing-masing. Lalu potensi itu kalau kita hanya hidup sendiri saja tanpa melibatkan diri dalam organisasi, saya rasa itu juga kita tidak membagi. Karena itu pertanyaan tadi, berapa banyak organisasi yang Ibu geluti dan Ibu, pertama saya mau beritahu kepada kita seluruh perempuan bahwa pribadi kita itu betul-betul harus pastikan bahwa saya harus dimanapun harus jadi berkat, itu dulu. Yang kedua itu harus mulai dari lembaga yang terkecil, yaitu dari lingkungan keluarga kita, keluarga inti. Misalnya saya punya bapak, mama, keluarga saya, lingkungan itu membentuk saya. Kemudian keluar dari keluarga inti saya, suami, istri, anak-anak, lalu saya mulai keluar. Kalau dari situ saya mapan, saya pikir kemanapun kita akan bisa berdiri. Saya mau jawab bahwa sejak tahun 94 saya membentuk satu wadah di kampung, yaitu Ikatan Perempuan Kampung Hobong. Mengapa? Karena ketika saya berdiri di depan masyarakat luas, lalu mereka akan tanya, apa yang Anda buat di kampungmu? Karena itu saya harus buat itu, dan saya adalah sekretaris. Kemudian saya masuk di organisasi gereja, di pemuda. Kemudian masuk lagi, keluar lebih besar lagi menjadi ya ini 10 tahun terakhir saya koordinator Persekutuan Wanita Kristen GKI di Tanah Papua di Klasi Sentani, dengan menghimpun 50 sekian jemaat dengan 9.000 anggota. Saya koordinatornya. Kemudian terus naik kelas, saya dipercayakan lagi di organisasi keolahragaan sebagai ketua Perbasi Kabupaten Jayapura 2 periode. Ya, ada Jacqueline Ibu Ratu Basket, itu kita bentuk dari situ. Kemudian 2 periode, kemudian saya masuk lagi pengurus KONI hari ini, sampai hari ini 2 periode KONI Kabupaten Jayapura. Kemudian pengurus Perbasi Provinsi, naik tingkat lagi. Kemudian sudah terakhir itu saya bentuk sejak 6 tahun lalu, membentuk satu wadah di kampung, namanya Komunitas Perempuan Adat Kampung Hobong. Saya senang memprakarsai sesuatu. Nah, saya melihat mengapa, karena di kampung ada istri kepala suku, istri on the follow, mereka menjadi penonton. Kalau PKK punya dana dari pemerintah,
Mengapa untuk istri para pemangku adat ini tidak ada? Maka itu saya membentuk satu komunitas, namanya Komunitas Perempuan Adat Kampung Hobong, disingkat Kompak. Nah, nama kadang-kadang kita katakan bahwa apalah arti sebuah nama, tapi bagi saya nama memiliki spirit yang luar biasa. Ketika ibu-ibu mereka berselisih pendapat, saya bilang ingat nama organisasi kita adalah Kompak. Maka kembali cepat sekali Kompak. Jadi bagi saya bukan apalah arti sebuah nama, tapi sebuah nama itu bisa memberikan spirit kepada kita untuk terus ada. Jadi di Kompak saya ketua. Kemudian di Persekutuan Wanita Kristen Indonesia di Kabupaten Jayapura saya ketua. Kemudian terakhir mengikuti Musda pada tahun lalu saya dipilih sebagai ketua Persatuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Papua. Dan ketika saya kerja di GKI di dalam PW GKI dan tahun 2015 kami menghadirkan itu 15.000 perempuan GKI setanah Papua. Dan mungkin dari situ seperti tadi Abang sampaikan bahwa kita bisa diberikan kepercayaan ketika kita membuktikan kualitas diri saya. Bisakah saya berdiri memimpin orang sebanyak ini? Baik. Kenapa? Karena harus kita bayar harga banyak. Baik, ya. Bu. Baik. Dan terakhir gereja mengutus saya di Majelis Rakyat Papua tanpa saya mengeluarkan sepeser pun, tapi itulah jerih lelah saya yang saya kerjakan untuk Tuhan. Maka Tuhan kembalikan saya sekarang menjadi anggota MRP di kelompok kerja agama, bukan Wow. Baik, pemirsa, ini adalah salah satu contoh kita keberhasilan dalam berorganisasi. Beliau adalah lahir dari berbagai organisasi dan Ibu mungkin bisa dikasih tips, kebetulan kita closing segmen, dan mungkin tips buat masyarakat, para ibu-ibu yang berada di balik kompor. Kira-kira apakah ibu-ibu yang di sana, di luar sana, di masyarakat sana bisa menjadi seorang ibu Dorince Mehue? Silakan Ibu. Baik, untuk seluruh ibu-ibu kaum perempuan dimanapun ya saudara-saudara berada, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya melihat dari kacamata saya sebagai seorang perempuan yang memiliki nilai-nilai agama, dan saya melihat ada satu tokoh perempuan di Alkitab namanya Maria. Kita miliki sikap hati Maria. Ya, kita harus merendahkan hati dan juga kita harus menjadi seorang hamba. Dan yang sangat penting adalah ketika kita berkeluarga, ya harus kita juga bisa memanage dari dalam keluarga. Suami juga harus bisa memberikan dukungan. Kalau tidak ada kekompakan dari dalam keluarga, maka saya pikir potensi sehebat apapun yang dimiliki oleh seorang perempuan tidak akan pernah dia bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat umum. Karena itu jadilah seorang perempuan yang memiliki kerendahan hati dan juga bertanggung jawab mulai dari dalam keluarga. Itu bagi kita yang sudah berumah tangga. Tetapi kalau bagi yang hari ini masih single, silakan Anda memanage diri Anda secara baik dan buktikan bahwa Tuhan taruh sebegitu hebat potensi dalam dirimu. Tinggal mengatur waktu dan juga menjaga image kita di tengah-tengah masyarakat sehingga kita mendapatkan kepercayaan. Maka tidak menutup kemungkinan, saya selalu katakan kepada ibu-ibu gereja, Anda seorang perempuan yang setiap hari ada di dapur, baik di hadapan kompor, tungku, tetapi satu waktu Tuhan bisa mengangkatmu menjadi berkat, duduk sebagai anggota DPR, bahkan mungkin lebih dari saya. Dan itu yang selalu saya sampaikan, jaga hati, karena kemurnian hati ini, kebersihan hati itu akan membawa kita kemanapun kita mau. Itu saja. Baik, kebetulan Ibu Dorince mewakili ibu-ibu perempuan seluruh Indonesia.
Sekarang saya ingin mengutip kalimat-kalimat dari Abang Syihar untuk mengajak bapak-bapak di luar sana untuk berorganisasi. Silakan. Baik, Bang. terima kasih Ibu Hera dan semua pemirsa yang ada di rumah. Jadi sebagai closing statement ya, akhir saya mau sampaikan buat ini bukan cuma kaum bapak saja, tapi semua organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Jayapura. Mari kita selalu berbuat yang terbaik di Kabupaten Jayapura dan usahakan selalu mandiri dan betul-betul jadikan organisasimu bagian dari mitra pemerintah. Dan mari pertahankan kemandirianmu dan jangan terlalu berharap untuk dapat bantuan dari pemerintah. Malah saya minta kita semua yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan justru mari kita berbuat membantu pemerintah lewat bantuan-bantuan atau kegiatan-kegiatan yang berdampak buat masyarakat luas. Itu yang saya minta. Sekali lagi, jangan terlalu berharap untuk dapat bantuan dari pemerintah. Buktikan kemandirianmu sesuai dengan komitmen awal pembentukan organisasi atau komunitas yang sudah kita ikuti di sebuah organisasi. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Syihar dan terima kasih Ibu Dorinca atas kesempatannya bersama dengan masyarakat dimanapun berada di para kita di iNews Jayapura. Baik, pemirsa, tidak terasa 30 menit saya sudah menemani Anda di layar kaca Anda, dan ada beberapa kutipan yang saya garis bawahi. Membentuk mental kita menjadi seorang pimpinan dan kita berupaya untuk bersosialisasi. Itulah tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu juga ada kalimat Ibu Dorinca yang juga saya tandai pemirsa, tidak perlu orang pintar untuk berorganisasi, namun siapapun bisa menjadi seorang pimpinan melalui organisasi tersebut. Demikian pemirsa, saya Herawati dan seluruh kru iNews Jayapura mengucapkan terima kasih dan selamat siang.